Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang mau nggak mau kamu pasti akan mengalami hal ini di tahun 2024 ini ya. Mari, ini sudah saya shuffle ya, tapi kita pilih dulu satu kata dari sekian banyak kata ini untuk membantu keakuratan pembacaan general reading saya ini ya. Kita pilih dengan doa di dalam hati. Satu aja ya. Ada kata muak, ada kata kenyang. Wah, apa nih? Ini sudah saya shuffle ya untuk mempersingkat durasi ya. Nah, ini masa lalu. Kita harus cari korek-korek masa lalu dulu, kemudian masa kini, baru masa yang akan datang pada kamu di tahun 2024 ini ya. Jadi ini masa lalu dan masa yang akan datang. Karena ini sudah masuk 2024 ya. Jadi kita nggak ambil masa kininya lagi karena ini sudah masuk di masa kini ya. Saya baca di tahun 2024 tanggal 1. Jadi kalau yang kemarin-kemarin zodiak sebelumnya itu saya baca energi masa lalu, masa kini dan masa sekarang ada tiga bagian kartu karena memang belum masuk ke tanggal 1 Januari 2024. Nah, sekarang kan sudah masuk, jadi saya hanya ambil masa lalu dan masa kini aja, dan ya yang akan datang ya di tahun 2024 ini, mungkin dalam waktu dekat atau 1 bulan 2 bulan lagi. Nanti kita cek saja ya. Oke, ini masa lalu yang akan terjadi di 2024 ini. Oke. Sini ada kata muak. Oke, saya lihat di masa lalu ya, di tahun-tahun kemarin ada dalam hal cinta ya. Cinta dulu baru karir dan keuangan. Ada masalah apa ya, dalam hal cinta itu ya, kamu sepertinya diperlakukan kurang adil oleh pasangan kamu, atau kamu menuntut kejelasan ya dalam hubungan, tetapi pasangan kamu ini masih mengadakan penghindaran. Beberapa dari kalian sudah sah dalam hubungan, tetapi dia bersikap seperti masih lajang. Nah, ini membuat kamu kayak nggak puas, bertanya-tanya, gegana ya, gelisah, galau, merana, dan ya kamu menuntutlah keadilan buatmu ya, kamu menuntutlah kejelasan ya. Ada yang sudah ada yang sedang menanti apa ya, kejelasan hubungannya. Ada yang sudah jelas juga hubungannya, sudah sampai sudah sah, tetapi kayak pasangan kamu tuh kayak cuek bebek ya, nggak peduli sama kamu, bahkan dia bersikap yang seolah-olah dia tuh bujangan gitu ya, masih bebas lah mau ngelakuin apa aja gitu. Jadi kamu di sini yang tersiksa tuh ya. Nah, ada juga yang dari pengabaian demi pengabaian, kamu ini sudah muak dengan sikap pasangan kamu yang selalu mengabaikan, sehingga kamu menuntut untuk bercerai gitu ya. Di sini beberapa dari kalian tuh sudah menemukan cinta baru atau sudah menemukan jati diri ya. Kamu sudah ingin terlepas, kamu udah mau mandiri, udah nggak berharap lagi, tetapi secara legalitas itu ya, pengesahan perceraian itu belum ada gitu. Maksudnya mungkin kamu pengen cerai ya karena kamu udah muak dengan segala sikapnya,
udah berkali-kali kamu tolerir tapi dia tetap tidak berubah, maka di sini saya lihat yang kamu tuntut ini adalah pengesahan, itu perkara hukum, gitu, untuk penyelesaian. Tetapi dia di sini menggantung kamu. Dia mengadakan orang ketiga, mengabaikan kamu, atau dia mendengarkan pihak keluarga. Itu membuat kamu tuh kesal, marah, kecewa, tersiksa, menderita batin, ya. Ketidakpuasan dalam hubungan, tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan posisi sebagai seorang pasangan sah. Nah, ini akhirnya ya kamu sudah muak dan kamu memilih untuk ya udah selesaikan hubungan kita secara hukum karena saya berhak menentukan pilihan hidup saya. Gitu ya. Seperti itu. Dan dalam hal karir ya. Jadi saya lihat pasangan kamu ini bersikap apa ya? Cuek-cuek butuh. Di saat dia butuh dia mencarimu. Tapi di saat dia sudah lagi nggak butuh, dia bersikap seolah kamu bukan siapa-siapa. Bahkan terkadang dia seperti jijik ya sama kamu. Aduh, ini sungguh mengguncang batin ya. Ya, lama-lama bukan dia yang muak sama kamu, kamu yang muak sama dia. Kamu pikir ya, dia pikir saya ini siapa gitu. Saya punya harga diri loh gitu. Kalau bukan sama kamu ya pasti masih bisa dengan yang lain lah. Ngapain harga diri gue diinjak-injak gitu. Jadi kamu menuntut keadilan aja gitu. Menuntut kepastian, menuntut kejelasan dan penyelesaian. Ya. Gitu. Kalau dalam hal cinta, karir dan keuangan, saya lihat di sini kalian ini bekerja ya. Pekerjaan kalian tuh sudah jelas ya. Ada yang di bagian ya mungkin kalian menduduki satu posisi penting di perusahaan tersebut, atau kalian adalah seorang pemimpin ya, atau kalian adalah seorang pegawai tetapi kedudukan kalian itu tinggi, tetapi kalian kayak ngerasa nggak diakui gitu. Kalian ngerasa tidak diperlakukan sesuai dengan kedudukan kamu ya, seperti apa ya, diremehkan, tidak dihargai. Dan apa yang menjadi tugas kamu, sepertinya ada yang ingin menguasai gitu, ada yang membatasi gitu. Dan hasilnya begitu pula dalam hal bisnis juga ya, ataupun kamu dalam bidang usaha lain seperti proyektor ya, usaha-usaha pribadi lah. Jadi di sini sudah ada taking kontraknya ya. Sudah ada legalitasnya ya, pengesahannya, ACC-nya ya, sudah ada komitmennya, sudah ada tanda tangannya, sudah ada hitam di atas putih. Tetapi kayak kalian ngerasa ya, apa ya, orang-orang yang kalian ajak kerjasama ini tidak melakukan sesuai dengan perjanjian gitu, tidak mengindahkan perjanjian ini, pengesahan ini ya. Ini membuat kalian sangat kecewa dan penasaran
sangat-sangat marah juga, karena itu berimbas pada buang-buang waktu, buang-buang energi, dan memakan waktu yang cukup lama ini. Dan dari keuangan juga, saya lihat di pending ini ya, hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Segalanya sudah kamu lakukan. Kenapa apa yang menjadi hakmu tidak diberikan sesuai? Ya pokoknya nggak sesuai ekspektasi lah. Ya, kamu jengkel, dongkol, ya sampai ada yang sampai jatuh sakit karena merasa tidak puas sudah mengejar-ngejar orang tersebut menuntut hak kamu, tetapi orang ini sepertinya mungkin sedang mengalami kebangkrutan atau dia memiliki banyak hutang, terpaksa dia mencurangi kamu. Sini kamu memberikan kesempatan, tetapi dia kayak tidak menghargai gitu. Sepertinya tidak ada gerakan dari dia. Pihak kedua pihak yang berhubungan ini tidak ada gerakan untuk memberikan apa yang menjadi hak kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam hal keuangan itu seharusnya sudah kamu dapatkan hasilnya sesuai ekspektasi kamu. Ada juga beberapa dari kalian yang sudah melakukan segala cara untuk mengembangkan karir ya, bisnis kalian, untuk melakukan segala macam cara untuk mencapai hasil yang lebih, seenggaknya sesuai, seimbang, tetapi tetap aja hasilnya masih tetap depending, masih kacau, masih belum jelas, belum sesuai. Ini membuat kamu sangat gimana ya, kayak seperti ada yang curang, ada yang korup. Dan orang ini tuh bawel ya, ngeyel, udah jelas-jelas ditahu bahwa dia mencurangi ya, tapi dia malah seperti tidak bersalah. Jadi dalam keuangan kalian merasa kerugian besar, ya kalian lagi sial aja tuh bertemu dengan orang, bekerja sama dengan orang yang gak bertanggung jawab, sampai ada yang sampai sudah dibawa ke hukum ya, tapi masih aja orang ini menghindari. Ya udah, sabar aja. Dan di tahun 2024 ini saya lihat akan ada angin-angin segar untukmu, baik dalam hal cinta, karir maupun keuangan. Salah satu pasti akan kamu dapatin nih, tapi bisa jadi tiga-tiganya kamu dapatkan hasilnya sesuai ekspektasi, tetapi yang paling utama pasti salah satu dulu. Kalau dalam hal cinta ya cinta dulu gitu, tapi tiga-tiganya bakal terwujud. Cinta, karir, dan keuangan itu tetap terwujud, tapi ada tahap-tahapannya ya. Saya rasa seseorang yang berkonflik dengan kamu, seseorang yang sudah bersalah kepada kamu, jika ini dalam hal cinta ya, dia yang sudah mengadakan orang ketiga atau mendengarkan pihak ketiga, yaitu pihak keluarga ya, saya rasa dia akan meminta maaf sama kamu, atau vice versa ya. Bila kamu yang bersalah, kamu yang akan minta maaf pada dia, dan dia akan memaafkanmu, dan ini akan ada perdamaian, ada rekonsiliasi, ada pemulihan ya, dan ada kebahagiaan kembali. Jika ini terkait dengan hubungan cinta segitiga, walaupun ya ini saya lihat beberapa dari kalian ini cinta LDRan, ada yang beda kota, ada satu kota, tapi karena ada sedikit problem yang
terkait dengan orang ketiga atau pihak ketiga campur tangan keluarga, sehingga ada batasan ya, ada batasan yang cukup membelenggu gitu, mengecewakan ya, menyedihkan, meragukan gitu ya. Jadi kalau ada ini kalian terhubung dengan cinta segitiga, saya lihat dia akan minta maaf sama kamu kan dia sadar ya, setelah dia diobrak-abrik oleh karma atas kelakuan kucing garongnya ya, atau kesalahannya, kelalaiannya ya, dia akan sadar dan dia akan minta maaf gitu. Walaupun kalian berjarak atau cinta LDRan, saya lihat akan ada komunikasi yang intens antara kalian berdua setelah dia meminta maaf nanti ya. Dia sadar akan salahnya dan dia akan berjanji untuk pada dirinya ya, dia berjanji pada dirinya untuk memprioritaskan kamu. Siapapun yang menjadi penghalang kalian, dia akan melepaskan itu semua dan dia akan datang ke kamu dan minta maaf. Dia ingin memperbaiki hubungan. Begitu juga kalian yang dalam hubungan pacaran sedang ada konflik karena campur tangan pihak keluarga atau ada orang ketiga. Saya rasa dia akan dirugikan oleh orang ketiga atau pihak ketiga, pihak keluarga. Dia akan merasa dimanfaatin. Dia akan merasa bahwa oh ternyata dia selama ini dihasut gitu ya. Ternyata dia selama ini dia salah mendengarkan orang lain. Dia salah memilih. Dia pikir yang dia pilih itu ya orang ketiga itu lebih baik dari kamu. Ternyata akhirnya kebenaran terungkap dan dia tahu siapa orang ketiga tersebut ya. Dan dia menyesali perbuatannya. Dia menyesali telah menyelingkuhi kamu ya, menyakiti kamu. Dia akan minta maaf sama kamu. Kalian akan rujuk kembali ya. Tapi tergantung kamu aja. Kalau kamu mau memaafkan dan kamu udah memilih untuk melepaskan, juga kamu tetap dapat nih orang baru yang lebih menghargai kamu dan dia akan menyesal sudah mengabaikan ketulusan kamu selama ini. Dan kalau ini terkait dengan pihak keluarga, saya rasa dia akan memprioritaskan kamu karena ya dia butuh kamu, karena dia masih sayang sama kamu. Hanya saja kemarin itu dia terpengaruh gitu. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat seperti itu juga ya. Apapun masalahnya, entah ini ada pihak ketiga, orang ketiga yang menjadi pengacau, pemisah ya, saya rasa mereka akan mendapatkan pelajaran dan mereka semua yang menjadi orang ketiga ini akan mendapat karma juga ya. Jadi kalau pasangan kamu menyelingkuhi kamu, mereka berdua yang akan mendapatkan akibatnya, pelajarannya. Mereka sendiri tiba-tiba akan kayak semakin mereka dekat, mereka semakin ingin melepaskan. Kayak getaran cintanya itu, mungkin ini berkat doa kamu juga ya. Jadi dia tuh ya, mereka bisa dekat, mereka bisa bersama setiap saat, tetapi rasanya udah beda. Mungkin ini karena seleksi alam juga sih ya. Jadi mau dipaksain bersama juga nggak bisa, karena ini hak kamu ya. Mereka menyalahi hak orang lain ya. Kamu yang lebih berhak memiliki pasangan kamu. Orang ketiga ini memaksa dengan segala cara ya. Dia memaksa dengan energi-energi yang nggak baik alias magic, mengirimkan energi-energi negatif ya,
atau menghasut pihak keluarga, mendekati pihak keluarga agar mereka tidak menyukai kamu, ya itulah lama kelamaan semuanya akan memudar. Seleksi alam bekerja dan memulihkan semuanya. Jadi walaupun dia dekat sama mereka, dia dekat sama pasangan kamu, tetapi lama kelamaan dia akan merasa gak ada gunanya, percuma, karena rasa yang dimiliki pasangan kamu tetap terkoneksi ke kamu. Rasa gak pernah bohong. Jadi tetap aja apapun yang dia upayakan untuk menghancurkan hubungan kalian demi keegoisannya, dia tetap kalah. Karena ini alam semesta yang sudah mulai membersihkan energi negatif di dalam diri pasangan kamu. Nah, ini bisa vice versa ya. Dan keinginan negatif, ya, keegoisan dari seseorang yang ingin menguasai hubungan kalian atau menghancurkan hubungan kalian ini, dia akan merasa percuma. Dia akan merasa kayak gimana ya, semakin dia berusaha untuk mendapatkan, menguasai dan memisahkan kalian, dia semakin tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, dia semakin tidak bahagia, dia semakin gimana ya, pingin pergi, pingin melepaskan gitu. Itu karena kerjaan alam semesta, ya, karena itu kebenaran sudah berpihak padamu. Jadi apapun upayanya, ya, karena di sini saya lihat kamu sudah ikhlas menerima kenyataan, ya, kamu memasrahkan. Beberapa dari kalian udah putus asa dan menanti keajaiban aja, ya. Akhirnya yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu, yang bukan milikmu akan kamu ikhlaskan, kamu lepaskan dan digantikan dengan yang lebih baik. Jadi orang-orang yang sudah mencurangi kamu, mengecewakan kamu, merugikan kamu, mereka itu akan mengejar kamu dan meminta maaf. Mereka tidak ingin terputus koneksi dengan kamu, ya, karena kamu baik, karena kamu tulus. Energi kamu menarik orang-orang yang positif, ya. Jadi orang negatif pun akan dibersihkan untuk terkoneksi lagi dengan kamu, gitu ya. Itulah kalau sudah seleksi alam sudah bekerja, itu yang biasa disebut dengan keajaiban, ya. Dan itu kenyataan. Kalau kita sudah ikhlas, kita memaafkan walaupun sakit banget, tapi kalau kita memaafkan, kita ikhlaskan, ya udah, semua masalah pasti selesai dan hadiahnya juga pasti lebih membahagiakan, gitu kan. Jadi kalau kamu yang masih mencari jodoh dari 2024 ini, ya, adalah angin-angin segar. Kalian akan mendapatkan seseorang yang membawa kamu pada kebahagiaan yang hakiki, ya. Orang ini dewasa, penyayang, menghargai. Kalau dia laki-laki, dia adalah sosok yang kebapaan. Kalau dia perempuan, dia adalah sosok yang penuh kasih sayang seperti seorang ibu, gitu. Jadi kamu akan mendapatkan yang sebernilai dirimu, sepatut value dirimu, gitu ya, sepatut nilai kamu, gitu. Dan untuk kalian yang sudah berpacaran, saya lihat yang tadinya tidak direstui atau ada masalah-masalah lain terkait kehadiran masuknya orang ketiga atau campur tangan pihak ketiga, ada orang-orang yang tidak merestui, itu akan terbersihkan sehingga mereka akan merestui. Dan apabila ini ada orang ketiga yang mengganggu hubungan kalian, dia akan dibersihkan oleh semesta sehingga dia akan merelakan dan melepaskan. Beberapa dari kalian ini, pasangan kalian ini
menjalin hubungan dengan teman kalian sendiri. Saya rasa teman kalian itu akan sadar. Dia akan minta maaf sama kamu, ya, walaupun tidak secara langsung, tetapi dia akan benar-benar menyesal karena dia tidak bahagia gitu dengan keserakahannya gitu, merampas kebahagiaan orang lain itu. Kapan bisa, itu nggak mungkin bahagia ya. Jadi apa yang dilakukan itu dia rasa percuma, mendingan dilepaskan, ikhlaskan dan minta maaf sama kamu, baru tuh dia bahagia. Nah, di sini kebahagiaan akan terungkap kepada kamu. Ternyata itu adalah ujian untuk saya mendapatkan kebahagiaan ini gitu. Dan untuk kalian yang sudah rumah tangga, akan ada keharmonisan ya. Beberapa dari kalian kalian disayang banget sama semesta, kalian disayang banget sama leluhur kalian ya. Ini ada yang orang tuanya sudah meninggal, atau para leluhur melindungi kalian, mengikuti kalian di 2024 ini ya. Jadi ada aura-aura kasih sayang yang melindungi kamu, sehingga dimanapun kamu berada kamu akan disayangi oleh orang-orang sekitar ya. Orang-orang akan baik kepada kamu dan kamu rasa itu ajaib. Kok tiba-tiba orang-orang yang juli sama saya kok berubah baik ya. Ya, kalau kita sudah dilindungi oleh para kita dilindungi oleh para leluhur kita, berarti Tuhan dan semesta alam sudah mengizinkan itu terjadi ya. Sudah merestui, sudah mengiring para leluhur kita untuk mengikuti kita, untuk menjaga kita. Makanya dimanapun kita berada, walaupun kita ada yang memusuhi kita, mereka akan mencair, mereka akan luluh dan kembali menyayangi kita dan tidak tega sama kita gitu. Ini berkat dari doa-doamu, berkat dari ketulusan dan kesucian hatimu juga ya. Kalau dalam hal karir dan keuangan di 2024 ini saya lihat ada proyek baru yang sedang menuju ke kamu ya. Ada pekerjaan baru atau kedudukan baru ya, atau perubahan atau kemajuan baru gitu. Intinya menuju ke kesuksesan lah ya. Jadi pemasukan kamu sudah di level yang baru ya. Kedudukan kamu ya, kewibawaan kamu ya, sudah di level yang baru gitu. Jadi kayak apa ya, yang kemarin kamu tidak mendapatkan posisi ya, atau kamu sudah menduduki satu posisi yang tinggi tapi tidak dihargai sebagai seorang pemimpin, kayak mereka mengabaikan kamu, tidak mendengarkan arahan kamu, itu di sini kalian akan sangat dihargai, bahkan dipromosikan oleh atasan kalian. Atau kalau kalian pebisnis ya, punya usaha sendiri ya, kualitas dari barang dan jasa yang kalian promosikan itu akan mendapat respect yang antusias dari pelanggan-pelanggan baru gitu ya. Jadi kamu akhirnya mendapatkan posisi kamu secara sempurna. Jadi bukan hanya kedudukan yang kamu dapatin. Ada kan orang tuh sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi tetapi tidak dihargai karena dia maksa, atau sikapnya yang terlalu sombong kepada rekan-rekannya, teman-temannya, atau mereka merasa kualitasnya tidak sesuai dengan kedudukan itu. Ada juga yang karena mereka iri. Ada juga yang karena mereka memang sengaja ingin menjatuhkan. Tapi kalau sudah beda level gitu ya, kedudukanmu sudah berbeda level, kerezekianmu ya, posisi kamu sudah naik level ya,
aura kamu sudah makin tinggi ya berarti apapun yang tidak sesuai akan sesuai, siapapun yang tidak menyukai akan menyukai, siapapun yang tidak mendukung akan mendukung, siapapun yang tidak menyetujui akan menyetujui. Ya, jadi ada seleksi alam, ada kebenaran yang memang seharusnya berpihak kepada yang layak, yang patut. Ya. Jadi secara keuangan saya lihat kamu akan mendapatkan keuangan itu lebih dari 2 sumber pemasukan. Jadi misalnya kamu adalah seorang pegawai negeri, ya, kamu punya bisnis sendiri, kamu ada buka bisnis rumahan, atau kamu sedang investasi, ya, kamu ada nanam modal untuk usaha-usaha kecil, atau kamu adalah seorang pebisnis, kamu sedang membuka cabang, ya, memperluas bisnis kamu. Nah, itu akan ada pemasukan yang lebih dari 2, ya, yang akan lancar, continue, ya, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Ya, kenapa? Karena kamu di sini pandai mengelola keuangan kamu. Kamu waspada dalam penggunaan keuangan kamu. Kamu menggunakannya dengan tepat, tidak dengan keegoisan kamu. Jadi segala amal kebaikan kamu dari masa lalu sampai saat ini, ya, kamu amal baik kamu telah berbuat baik kepada orang yang kamu selalu membantu orang yang dalam keadaan susah, dan kamu membantu orang yang tepat, ya, dan tepat pada waktu yang waktunya. Nah, itu yang tidak dilupakan, karena Tuhan bukan pelupa. Semesta merekam itu semua, ya. Jadi kalau kita rezeki yang kita dapatin itu, kita tahu caranya supaya rezeki itu tetap lancar, tetap dijaga, tetap berpihak kepada kita, ya. Kita lebih mengembangkan lagi kiat-kiat untuk menempatkan rezeki itu pada tempat yang tepat. Misalnya kamu menolong orang tepat pada waktu yang kayak udah apa ya, emergency gitu, ya. Kamu butuh, tetapi karena kalian lihat mereka sedang emergency, keadaan darurat, kamu terpaksa ngeluarin uang kamu untuk membantu mereka. Udah deh, yang penting mereka selamat dulu deh. Nah, itu tuh kayak begitu tuh yang nanti nggak kamu sangka-sangka itu akan berbuah bertubi-tubi untuk kamu di hari esok. Nah, mungkin itu sudah pernah kamu lakukan di tahun-tahun kemarin, di masa lalu, makanya itu dikumpul oleh semesta untuk langsung dia dihamburkan kepada kamu gitu, diguyur ke kamu. Jadi ada banjir rezeki untuk kamu nanti, ya. Dan kelihayan kamu ini Cancer, kamu tidak pernah berhenti dan merasa puas atas usaha kamu, dan kamu karena kamu orangnya inovatif, ya, kreatif, dan kamu itu sedikit agresif. Kamu tidak, ya, lambang Cancer aja tuh kepiting, ya, dia memiliki 2 tangan. Dia tidak, jadi kamu tidak, pola pikir kamu, ya, jadi kamu berkembang, kamu bisa dengan 2 cara, ya. Kalau orang biasa menggunakan 1 tangan aja, kamu bisa menggunakan 2 tangan. Orang bisa sukses dengan 1 cara aja, kamu bisa menggunakan 2 cara. Orang memandang masalah dan menyelesaikan masalah dengan 1 cara aja, kamu bisa, atau ya, mereka cara pandang mereka berbeda dengan kamu, karena kamu selalu memandang satu masalah itu dari
pertimbangan-pertimbangan lain atau dari sudut pandang lain. Jadi kamu selalu menjadi pemenang dalam satu permasalahan, ya, dalam upaya penyelesaian itu kamu lebih cepat, dan untuk menggapai sesuatu yang sesuai dengan cita-cita kamu tuh, kamu tidak stagnan dengan satu cara aja, dan kamu tidak terstagnan oleh keadaan. Jadi oke, cara ini nggak bisa, ini nggak berhasil, oke saya pakai cara ini. Kamu pantang menyerah, pokoknya ini udah maju, ya udah aku majuin yang ini lagi, tak dua-duanya maju. Jadi cara kamu yang seperti itu yang bakal membawa kamu kepada kesuksesan yang besar, ya. Jadi kamu tuh kayak tidak bisa merasa puas, bukan nggak bersyukur ya, tapi kayak orang tuh aku udah berhasil nih di bisnis yang ini, aku pingin kembangkan dengan di tempat yang lain, tapi aku rubah lagi, coba dulu strategi yang ini, gitu ya. Kamu merubah cara, kamu berinovasi, oh ternyata berhasil, nah cara ini aku pakai nih di sini, gitu. Jadi kamu tidak pasif, gitu ya. Kamu cepat bosan dengan cara-cara lama, kamu cepat untuk berpikir inisiatif untuk dengan cara-cara baru. Nah gitu. Nah di sini muak ya. Jadi kamu muak kalau tidak berkembang, kamu muak kalau hanya menggunakan cara itu aja dan kamu lihat tidak berkembang, kamu muak. Gitu. Akhirnya kata kenyang di sini berarti tentang kepuasan, ya, kepuasan, kenikmatan, kebahagiaan, semuanya karena bakal kamu panen di sini. Ya, kamu puas secara lahir batin, kamu dapatin apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini, ya. Kamu akan kenyang dibuatnya, ya. Apa yang akan datang kepada kamu ini akan membuat kamu merasa kenyang, artinya ya puas gitu, karena sesuai ekspektasi semua gitu ya. Ini kalau kita lihat dari zodiaknya, ada kekuatan zodiak Libra, lebih kuat elemen ya zodiak yang berhubungan ya dengan kalian ini, yang akan terkoneksi dengan kalian ini nantinya di tahun 2024, yang bakal membawa kalian ke kesuksesan, atau bakal mendukung kalian, atau akan menjadi jodoh kalian, atau yang akan bersatu, atau yang akan bekerja sama dengan kalian, ya, yang akan harmonis dengan kalian adalah besar kemungkinan di zodiak berelemen fire sign, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan di sini juga lebih kuatnya Libra, ya, Libra juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk zodiak-zodiak lain. Ya, Libra bersama teman-temannya lah ya. Libra, Aquarius, dan Gemini. Bisa jadi seperti itu. Nah, mari kita cari lebih detailnya untuk kalian, inisial kalian yang bakal mengalami ini, atau mungkin inisial dia yang berhubungan dengan kalian ini. Kita cek dulu. Ada huruf U, A, Q, M, E. Nanti di screenshot aja ya, biar di zoom supaya lebih jelas. Ini F, ada O, ada I, ada X. Nah ini kekuatan energi mantan putus nyambung, akan ada rekonsiliasi ya. J, ada D. Ini tentang usia dan tanggal lahir ya. Ada yang protes ya, saya kemarin gak mungkin umur 1 tahun. Jadi saya kan bilang di sini, ini angka yang berhubungan dengan tanggal dan usia. Jadi yang masuk akal aja ya. Masa ya bisa jadi juga sih orang umur 1 tahun udah sukses. Mungkin dia adalah bayi viral.
tapi dia kan belum mengerti zodiak. Jadi kalau saya bilang ini angka yang berhubungan dengan tanggal lahir, ya kalian lihat di batas 31 doang kan tanggal paling terakhir kan 31. Nah kalau usia bisa 30 ke atas, bisa juga 20 ke atas, ya seperti itu. Ini ada angka 12, tanggal 12, ada 35 usia ya, kita pisahin. 25 bisa tanggal bisa usia, 40 ini usia kalian atau usia dia. 11 31 17 30 22 5 24 28 21 60 usia, 45 27 14 19 9 6 8 23 dan 26. Kalau untuk di bulan apa kalian bakal mengalami ini, kita pakai rumus numerologi. Ada yang di bulan 2 1 tambah 1 2. Ada yang bulan 5 2 tambah bulan 7 2 tambah 5 7. Lebih cepat lebih baik ya, mudah-mudahan kalian dapat di bulan 2 11 1 tambah 1, atau bulan 3 1 tambah 2, gitu. 3 tambah 1 4, 3 tambah 0 3 gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video saya, sudah menyimak, sudah mendukung channel saya selama ini. Saya doakan semua yang baik-baiknya resonate kepada kalian. Semoga kalian bahagia, semoga kalian sukses, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih untuk kalian yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa di like kalau kalian like ya, kalau kalian suka. Jangan lupa di subscribe dan tolong bagikan kepada sesama zodiak ya, sesama zodiak Cancer atau di pasangan kalian deh ya. Mungkin dengan ini kalian bisa curhat ya. Kalau kalian ingin personal reading, jangan sungkan untuk menghubungi saya di chatting WhatsApp, konsultasi pribadi ya, ada tuh di bagian atas kiri atau bawah kanan nomor WhatsApp saya. Untuk konsultasi pribadinya tuh berbiaya, silakan kontak ya, untuk tanya-tanya harga murah kok nggak mahal ya. Nah, jadi kalau masalah-masalah magic masalah apa sepribadi apapun, masalah cinta, karir dan keuangan ya, pokoknya apapun masalah kalian silahkan ditanya ya, silahkan dicurhatin biar kalian tuh nggak depresi, ada teman. Kalau kalian curhat sana kemarin nggak ada solusi, malah jadi fitnah, jadi bumerang buat diri, kan buat apa ya kan. Tapi kalau kalian cek energi kalian secara pribadi, kita bisa masuk ke dalamnya energi kamu sehingga kita bisa menemukan solusi dan memberikan pencerahan, jalan keluar, supaya kalian lebih realistis, tidak terbawa oleh pikiran-pikiran toksik, tidak terbawa oleh hayalan-hayalan yang nggak jelas ya. Karena beberapa dari kalian sini saya lihat ada yang bucinan tapi pasangannya malah cuek. Coba cek dulu energi kalian, siapa tahu pasangan kalian ini terkoneksi dengan energi magic, terkuasai gitu. Karena pihak ketiga kalau sudah berjuang untuk mendapatkan merampas pasangan kita, itu tuh mereka akan mencoba segala cara masuk magic. Siapa bilang zaman udah modern orang tidak menggunakan magic? Buktinya banyak kok. Jadi segala sesuatu itu kita serahkan sama Tuhan. Namun kita patut untuk berusaha melindungi diri kita dan waspada. Oke? Jangan malu-malu untuk bertanya untuk biayanya berapa. Bisa kita kondisikan dan kompromikan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cancer.